Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ada di rumah pada malam hari ini. Mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadat kita, ibadat komsel. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang sudah menyertai memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, kalau Engkau terus masih berkenan boleh menyapa kami, bahkan memberkati kami. Kami mau Bapa datang kembali ke hadapan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu, demikian anak Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini, sehingga mereka boleh menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh kuat karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kami membaca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami percaya kita adalah baik-baik saja dan kita semuanya adalah sehat karena Tuhan memberkati kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita kembali mengingat kepada perjalanan kehidupan Ayub yang dipakai Tuhan untuk menyatakan banyak hal kepada manusia, yaitu hidup yang penuh dengan masalah atau hidup yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Namun Ayub dipandang Tuhan adalah saleh, adalah jujur, dan ia takut kepada Tuhan. Nah, namun di dalam perjalanan kehidupannya, dunia memandang Ayub atau orang-orang di sekitarnya memandang Ayub, bahkan mereka berkomentar bahwa Ayub itu disebut orang bodoh, atau Ayub itu juga disebut orang berdosa. Nah, itu yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Ternyata tadi di mata Tuhan Ayub itu luar biasa. Ia saleh, ia jujur, dan ia takut akan Tuhan. Namun di dalam perjalanan kehidupannya sendiri, Ayub tetap percaya dan menggantungkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa apa yang dia alami adalah seizin daripada Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, yaitu harus tetap punya iman dan hidup sehat dan punya iman yang kuat. Nah, Ayub tadi memiliki iman yang kuat, iman yang sehat, dan iman yang luar biasa, sehingga ia dapat menjalani yaitu kehidupan yang penuh dengan penderitaan sampai kepada hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Nah,
Untuk itu kepada kita Bapak dan Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian juga kita harus tetap hidup di dalam iman. Kita harus kuat dan sehat. Karena dengan iman yang kuat dan sehat, kita mampu menghadapi segala kegagalan. Ya, karena hanya orang yang kuat, hanya orang yang sehat dapat mengalami kegagalan atau dapat melewati kegagalan-kegagalan. Itu tadi contohnya seperti si Ayub yang penuh dengan penderitaan sampai ia tetap bertahan kuat di dalam iman sampai memperoleh sukacita. Yang kedua juga ya harus mampu mengatasi yaitu segala keberhasilan. Jadi bukan hanya kesulitan atau kegagalan, tetapi harus mampu menghadapi keberhasilan karena orang yang punya iman dan orang yang kuat dan sehat dapat mengalaminya. Nah, mengapa kami katakan demikian? Jadi bukan hanya mengalami kegagalan, juga keberhasilan. Nah, mengapa kami mengatakan demikian? Karena banyak orang pada zaman ini sulit mengelola atau sulit mengatasi di dalam keberhasilannya. Ya, aturan berhasil tapi bisa jadi gagal. Kenapa? Karena tidak mampu mengelola. Ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya sendiri tidak dapat mengelolanya. Kenapa? Karena tidak punya iman dan tidak punya kekuatan atau tidak sehat di dalam hal iman tadi. Jadi dia tidak mampu mengelolanya. Nah, yang ketiga juga ya, mampu mengatasi kepahitan di dalam kehidupan. Karena orang yang punya iman, orang yang kuat dan orang yang sehat juga mampu ya mengalami kesulitan dan mampu juga mengalami ya kepahitan dalam hidupnya. Memang benar, tidak ada orang mau diejek, tidak ada mau orang dihina dan dicela. Ya, tidak ada orang. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya iman, kita harus juga dapat menerima itu. Ya, karena janji Tuhan juga bagi anak-anaknya, kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya menerima yang enak saja, tapi ikut juga menderita. Sebagaimana juga Kristus telah alami di dalam kehidupan kita juga harus demikian. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima itu demi Kristus. Karena dengan demikian kita layak di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan tidak mudah tersinggung. Anak-anak Tuhan juga jangan putus asa, jangan mudah ya hidup di dalam kelemahan, tetapi harus punya iman yang kuat dan sehat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hanya orang yang beriman, hanya orang yang kuat dan sehat yang sanggup mengatasi segala masalah dan tantangan atau situasi yang kita hadapi pada saat ini. Ya, sebagaimana firman Tuhan juga yang telah kita baca tadi, yaitu di mana Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya jemaat Korintus itu juga dapat membantu orang-orang di dalam kekurangan atau di dalam kemiskinan yang ada di Yerusalem di sekitarnya juga. Karena orang-orang Korintus atau jemaat di Korintus, menurut pandangan Paulus, mereka harus mampu untuk ya berbagi kepada yaitu orang-orang yang miskin atau orang-orang yang membutuhkan yang ada di Yerusalem. Nah, untuk itu jadi Paulus mau mengatakan kepada jemaat itu supaya mereka mengumpulkan uang atau memberi kepada orang-orang kudus. Kata arti orang kudus di sini adalah orang-orang yang satu iman, orang yang hidup di dalam Kristus, supaya mereka dapat menolongnya. Nah, dia katakan dan dia memberi petunjuk supaya mereka mengumpulkan itu. Apabila aku sudah datang, itu sudah terkumpul dan kita akan memberinya atau mengantarnya ke Yerusalem, atau kita kirim dengan orang-orang yang layak
ke sana. Dalam arti orang yang layak juga adalah orang-orang yang dipercaya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan di Yerusalem akibat dari penguasa-penguasa yang menindas mereka dan mereka sangat-sangat menderita. Nah, mengapa Paulus katakan demikian? Karena mereka juga orang yang membutuhkan pertolongan, itu adalah sahabat, adalah teman, satu iman yang patut juga ditolong. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus mengatakan ya, menyisihkan apa yang mereka terima setiap awal bulan pertamanya atau minggu pertamanya. Menyisihkan berkat yang mereka terima ya, supaya menyisihkan dalam arti berarti membagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama yang ada di Yerusalem pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa pemberian yang mereka lakukan itu, Paulus mau katakan bahwa itu juga adalah tanda kasih mereka menghormati Tuhan sekaligus menghormati yang diberikan atau sang pemberi. Itu juga adalah tanda kasih. Itu merupakan tanda kasih atau kehormatan baik kedua belah pihak. Nah, untuk itu kepada kita, mari kita mau memahami bahwa pasti jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus pada situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini pasti juga mungkin mengatakan, kalau soal memberi itu, bagaimana bisa kita memberi? Bagaimana saya bisa memberi? Bagaimana bisa saya melakukan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini? Mari kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita yakin dan percaya kita punya iman. Kita kuat, kita sehat. Mari kita menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada saat ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan berpihak kepada kita, bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Dengan kita memberi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tetapi adalah tanda syukur dan pujian kita juga kepada Tuhan walaupun mungkin situasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita bermurah hati kepada sesama karena Tuhan kita sudah bermurah hati kepada kita. Karena itu adalah bukti kasih kita juga bahwa kita menghormati Tuhan. Ya, itu juga bukti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan menjadi berkat juga bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena dengan demikian bahwa kita adalah mengasihi Tuhan dan itu adalah bukti bahwa kita memiliki iman yang kuat, memiliki kesehatan. Demikian juga bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi mau berbagi dengan memberi kepada sesama. Sebagaimana juga firman-Nya mengatakan, berbahagialah orang yang dapat memberi, ya. Memberi bukan karena paksaan, bukan karena bersungut-sungut, tetapi dengan keikhlasan hati. Maka kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana firman Tuhan di Ulangan 15 ayat 10 mengatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hal pekerjaan dan di dalam segala hal usahamu. Mari kita imani, mari kita yakini dan hidup di dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya, yang telah diberkati dan telah menuntun kehidupan kita. Untuk itu patut kita bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita saat ini dan sampai selamanya. Karena kami yakin kita punya iman yang kuat,
kita punya iman yang sehat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih dan berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kehidupan anak-anak Tuhan, terutama bagi jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam situasi yaitu pandemi COVID-19 ini, Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa, meyakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang tegar dan kuat. Untuk itu mari berkati Bapa di dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, anak-anak kami juga dimanapun mereka studi baik bekerja. Demikian juga Bapa, Engkau berkati juga di dalam segala ekonomi atau perekonomian kami yang tidak mungkin seimbang atau sesuai pada saat ini, tapi Tuhan adalah Maha tahu, Maha berkat yang penuh dengan berkat-berkat yang memberkati anak-anak Tuhan di mana saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.